Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Siswa-siswi kelas 10. Hari ini kita masuk pada pertemuan ke-14. Nah, materi PAI pada hari ini yaitu periode dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Setelah sebelumnya kita membahas yaitu periode dakwah di Mekah. Nah, kali ini kita akan membahas periode dakwah Rasulullah di Madinah. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Adapun pencapaiannya yaitu yang pertama hijrah Nabi, kemudian tokoh-tokoh dalam hijrah dan perannya, kemudian piagam Madinah, perjanjian Hudaibiyah, Haji Wada, Fathul Makkah, perang Badar, perang Tabuk, perang Uhud, perang Azhab, dan perang Hunain. Nah, inilah pencapaian yang dilakukan Rasulullah SAW. Kemudian faktor Nabi Muhammad berhijrah. Yang pertama ada Ammul Huzn, yang kedua ada perjanjian Aqabah, kemudian yang ketiga penolakan masyarakat jahiliyah, kemudian yang keempat itu ada embargo terhadap Bani Hashim. Jadi yang lebih utama di sini kenapa Rasul hijrah ke Madinah, karena pada masa itu kejahatan jahiliyah itu semakin menjadi, bahkan sampai ingin membunuh Rasulullah SAW. Maka dari itu Rasul hijrah ke Madinah. Tapi pada hijrah ke Madinah itu bukan tanpa alasan. Yang pertama yaitu adanya wahyu dan izin Allah untuk hijrah. Yang kedua, penerimaan kaum Aus dan Khazraj di Madinah. Jadi sebelum Rasulullah SAW dakwah ke Madinah, itu sudah ada yang menyetujuinya di Madinah. Kemudian yang ketiga, adanya permintaan dan perjanjian kesetiaan dari pemimpin-pemimpin Aus, Khazraj atau perjanjian Aqabah. Nah, yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Yang keempat, yaitu adanya siksaan dan ancaman yang semakin hebat dari kalangan masyarakat jahiliyah. Nah, ini alasan kenapa Rasulullah semakin ingin hijrah ke Madinah. Kemudian ini ada strategi dakwah. Strategi sebelum Rasul berangkat ke Madinah. Nah, ini kurang lebih ada 9 orang yang berperan penting hijrahnya Rasul ke Madinah. Ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, ada Aisyah, ada Abdullah bin Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, kemudian Amir bin Fathirah, Abdullah bin Uraikid, kemudian yang terakhir yaitu ada Surakah. Nah, apa perannya? Yang pertama Abu Bakar. Abu Bakar menemani Rasul. Yang kedua yaitu Ali bin Abi Thalib tidur di kamar Rasul. Jadi Ali bin Abi Thalib ini yaitu orang yang sangat cerdik dan pemberani. Nah, dia menawarkan diri untuk menggantikan Rasulullah di kasurnya. Sehingga ketika pada masa itu orang jahiliyah datang ke rumah Rasul, kemudian melihat kasurnya, ternyata di dalamnya itu bukan Rasul lagi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika dipaksa ngaku, Ali bin Abi Thalib sama sekali tidak mengeluarkan pengakuan bahwa Rasul berada di mana. Jadi Ali bin Abi Thalib ini juga salah satu tokoh yang berpengaruh, sahabat yang berpengaruh dalam hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada Aisyah. Aisyah perannya itu menyiapkan makanan dan perlengkapan. Kemudian ada Abdullah bin Abu Bakar, yaitu menyampaikan berita dari Mekah kepada Rasulullah. Kemudian yang terakhir yaitu Asma binti Abu Bakar, yaitu membawa makanan saat beliau dan Abu Bakar di Gua Sur. Jadi sebelum mereka hijrah ke Madinah, Rasulullah sempat menginap di Gua Sur. Kemudian yang tadi itu ada Amir bin Fahirah. Perannya itu menggembala kambing untuk menghilangkan jejak kaki Rasulullah. Kemudian ada Abdullah bin Uraikid, yaitu pemandu Rasulullah dan Abu Bakar melalui jalur yang jarang dilewati manusia. Kemudian ada tadi Surakah, yaitu mengelabui kaum musyrik Quraisy setelah gagal menangkap Rasulullah dan kudanya terjatuh. Kemudian golongan Ansor yaitu menyambut dan menjaga keselamatan golongan muhajirin
yang ikut hijrah ke Madinah. Jadi ada dua nih. Yang pertama kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, kalau kaum Ansor yaitu masyarakat asli kota Madinah. Sedangkan Muhajirin yaitu orang yang di luar Madinah, contoh Mekah, itu hijrah ke Madinah. Nah, itu ya disebut Muhajirin. Jadi beda ya kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kemudian pelaksanaan hijrah Rasulullah itu dilakukan pada malam hari. Ya, dilakukan kemudian menggunakan jalur yang jarang dilewati manusia atau jalur alternatif lah kita bisa bilang ya kan. Kemudian saat berhijrah, para sahabat tidak membawa harta benda yang akan mereka menimbulkan kecurigaan dari penduduk Mekah. Jadi ini hanya membawa bekal makanan. Kemudian sebelum berangkat harus dipastikan terlebih dahulu bahwa penduduk Madinah bersedia menerima para sahabat sebagaimana yang mereka nyatakan saat perjanjian Aqabah. Jadi ini sudah diwanti-wanti ya sebelum Rasulullah hijrah, ya itu sudah diwanti-wanti, bersediakah masyarakat Madinah menerima sahabat, ya seperti bagaimana yang dikatakan dalam perjanjian Aqabah. Sejarah dakwah Rasulullah periode Madinah. Arti hijrah dan tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam berhijrah. Yang pertama yaitu arti al-hijrah, meninggalkan perbuatan buruk untuk melakukan kebaikan. Ya, kemudian yang kedua pindah dari negeri kafir ke wilayah Islami. Hijrah ya, kita juga pasti tahu ya. Mungkin nanti kita akan mengalaminya, ya mungkin kita akan mengalami hal yang seperti ini. Misal dulu saya SD SMP itu jarang sholat, tapi ketika SMA itu saya kok beda ya gitu. Saya kok udah mulai kalau nggak sholat itu kayak rasanya gelisah, nah, gitu. Itu kalian udah melakukan proses yang namanya hijrah ya. Jadi hijrah itu apa hanya dilakukan Rasulullah? Enggak ya, enggak. Kita juga bisa misalnya hijrah dari yang buruk ke yang baik. Tujuan hijrah yaitu menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman, dan kekerasan kafir Quraisy. Yang kedua, agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah sehingga dapat meningkatkan usahanya dalam berijtihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tujuan hijrah ya. Tujuan adanya hijrah. Kemudian dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah berlangsung selama 10 tahun. Ingat ya, berlangsung selama 10 tahun. Materi dakwah Rasul ya di Madinah selain 89 surah yang turun di Mekah, juga 25 surah yang turun di Madinah. Kalau sering kita sebut surah yang turun di kota Mekah disebut Makkiyah, atau surah yang turun di kota Madinah itu disebut Madaniyah. Kemudian isi materi surah yang turun di Madinah masalah sosial kemasyarakatan. Kemudian peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah bertujuan untuk membela diri, menjamin kelancaran dakwah. Yang terakhir yaitu untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh bala tentara Persia dan Romawi. Lantas bagaimana usaha Rasulullah SAW dalam mewujudkan masyarakat Islam? Yang pertama yaitu membangun masjid. Kenapa? Karena masjid ini sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Kemudian sarana ibadah khususnya sholat 5 waktu dan Jumat. Jadi ini masjid sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua yaitu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Itu tadi yang saya bilang. Ansor itu kaum tetap yang di Madinah. Muhajirin ini kaum yang datang dari luar Madinah. Ketiga yaitu perjanjian saling membantu antara umat Islam dan non-Islam. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial yang islami demi terwujudnya masyarakat madani. Jadi seperti itu ya. Kemudian ada Piagam Madinah. Adapun isinya itu setiap golongan dari
Setiap golongan dari ketiga golongan penduduk Madinah memiliki hak pribadi, keagamaan, dan politik. Yang kedua yaitu setiap individu penduduk Madinah mendapat jaminan kebebasan beragama. Yang ketiga, seluruh penduduk Madinah yang terdiri dari kaum muslimin, Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam, sesama mereka hendaklah saling membantu dalam bidang moral dan material. Jadi di sini sudah ada yang namanya toleransi, tetapi ditulis dalam sebuah perjanjian, yaitu perjanjian Piagam Madinah. Lantas substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah yaitu yang pertama membina persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Yang kedua membentuk masyarakat yang berbasis Islam, ya, ada sholat, azan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip-prinsip kemanusiaan, dan yang keempat yaitu mengajarkan pendidikan, politik, ekonomi, dan sosial atau penpol ekosos. Ada 4 pokok pikiran Piagam Madinah, ya. Yang pertama yaitu Piagam Madinah mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan persaudaraan sesama muslim. Yang kedua, dokumen tersebut menghidupkan semangat kerjasama dan hidup rukun dalam kemajemukan. Yang ketiga, yaitu kesepakatan bersama untuk mewajibkan setiap penduduk Madinah untuk mempertahankan dan melindungi kota Madinah dari serangan pihak luar. Yang keempat, Piagam Madinah menjamin hak persamaan dan kebebasan bagi kaum Yahudi dan pemeluk agama lain dalam mengurus kepentingan mereka. Ya, ini 4 pokok pikiran Piagam Madinah. Kemudian ada yang namanya Perjanjian Hudaibiyah. Ya, kalian bisa baca nanti nih, kalian bisa baca, dan insya Allah ini akan bisa jadi masuk ke ujian semester. Mengingat kita sudah mendekati yang namanya ujian semester, yaitu ujian semester ganjil, semester 1. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan. Dan jika kurang jelas juga, kalian bisa cari materi-materi di YouTube, di internet, tentang periode dakwah Rasul di Madinah. Tidak sedikit kok, banyak yang menjelaskan tentang hal-hal tersebut. Jadi jangan malas untuk mencari ilmu. Ada HP, gunakanlah untuk yang baik-baik. Oke, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.